Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المفسر رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علوم الدارين آمين. وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan firman ya Allah, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu akan agama. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim. Maksudnya agama Islam. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Ini adalah wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, juga wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya yang kita ingatkan buat anak kita ke depan adalah agama. Lihat kalau ada orang anaknya bolang, nakal, kira-kira dimasukin ke mana? Dimasukin ke mana kira-kira? Santren. Iya. Jadi bengkel. Iya. Kalau bisa sih jangan kayak begitu, jangan sampai tunggu nakal, masih bagus, masih baik. Artinya apa? Agama itu tempat kita pulang ya. Jadi kalau bisa jangan sampai dipanggil. Lu kan dipanggil namanya, kalau nakal dipanggil. Jangan sampai tunggu dipanggil gitu, masih bagus masukin pesantren ya. Masih bagus masukin pesantren ya. Jadi pilihan kita, bukan kagak ada pilihan, kagak ada lagi dah. Habis ke negeri kagak masuk. Jangan begitu. Ya. Jadi agama ini tempat kita. Kalau kata orang tua kita itu apa? Nanam padi tumbuh rumput. Bener itu, nanam padi tumbuh rumput. Tapi kalau nanam rumput nggak tumbuh padi. Artinya Pak, kalau kita cari agama, insya Allah yakin dunia kita dapat. Tapi kalau cari dunia nggak dapat, ya kita cari akhirat dapat dunia. Cari dunia nggak dapat akhirat. Itu benar itu. Ya apa namanya? Perkataan ulama, perkataan orang tua kita dulu begitu. Itu dari ulama juga. Nggak bisa kita dua-duanya. Mesti dua-duanya. Maksudnya tuh dua-duanya itu apa tuh? Cari akhirat nanti dapat dua gitu. Cari akhirat dapat dunia, dapat dua. Begitu maksud dua-duanya. Iya. Dapat dua. Jadi kalau beli satu dapat dua, itu beli akhirat ntar dapat dunia. Tapi kalau beli dunia nggak dapat akhirat. Ya. Itu jadi pelajaran banget nih buat kita ini agama. Alhamdulillah sekarang udah banyak
orang yang sadar akan ini. Alhamdulillah pesantren kita ini udah banyak yang masuk yang kecil-kecil, menandakan banyak orang yang sudah sadar bahwasanya agama lah yang paling pokok. Iya. Kita lihat santri kita banyak yang kecil-kecil nih. Banyak lulus SD masukin. Oh iya, itu juga pondokin aja dah. Iya, iya. Iya kan, ya. Ya, kalau bisa masih bagus gitu ya, masih bagus. Ya, tapi memang tantangan zaman sekarang memang luar biasa banget, memang HP memang itu. Ya Allah, jangan yang kecil, yang besar aja rusak juga. Ya, HP itu ya Allah, masya Allah. Perasaan baru pegang apa udah cepet banget menitan jalan itu. Tapi kalau baca Quran ngapa lama awalnya ya? Liatin ya Allah, liatin, belum satu dikit lagi selamat. Ya Allah. Ya, maksudnya itu ahsinu fi halil hayati, berbuat baiklah kamu pada keadaan hidup, pada ketika hidup. Berbuat baiklah kamu pada ketika hidup. Walzamu hadza liyarzaqakum ya. Razaqa yarzuqu ya. Wal yarzuqakumullahu wa fa'ilahi, supaya Allah berikan rezeki kamu akan wafat di atasnya. Walzamu hadza, lazimkan olehmu, maksudnya tetap olehmu, teguh olehmu, hadza akan ini, akan agama Islam. Liyarzuqakumullah, supaya Allah beri rezeki kamu al-wafata, wafat, meninggal dunia, alaihi, di atasnya agama Islam. Jadi teguh di atas agama Islam, biar wafat di atas agama Islam. Ya, jadi biar teguh tuh berpegangnya, amalin biar benar, apa yang disuruh kita kerjain, apa yang dilarang kita tinggalin. Ya, jangan abu-abu. Ya, nggak jelas. Jangan. Kenapa? Fa innal mauta, karena sesungguhnya kematian, ya, fa innal mar'a, ya mar'a. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang yang mutu, dia mati, ghaliban biasanya, ala makana alaihi, ya, atas apa yang ada atasnya. Maksudnya apa tuh? Ya, ya, dia itu mati ya, dalam keadaan biasanya memeluk agamanya. Ya. Dia mati dalam keadaan ya, ya, memeluk agamanya. Jadi mati dalam keadaan memeluk agama, biasanya gitu. Makana alaihi, matinya ala makana alaihi, dia mati ghaliban biasanya ala makana alaihi, dalam keadaan memeluk agamanya. Dia mati ya, yang dipeluk agamanya, biasanya begitu ya, dalam keadaan memeluk agamanya, biasanya begitu. Jadi bahasa beliau ghaliban ala makana alaihi, dia mati biasanya agama yang dia peluk, matinya tuh yang biasanya. Nah, kalau kita agama yang kita peluk adalah agama Islam, ntar kita mati dalam keadaan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mungkin melihat ada orang mati
udah mau meninggal, itu nanyain sembahyang mulu. Udah sembahyang belum ya? Udah sembahyang belum? Udah waktu belum ya? Suka nanyain mau sembahyang mulu. Itu biasanya yang begitu tuh ya hidupnya sembahyang mulu. Ada juga orang yang nggak mau sembahyang disuruh. Kalau disuruh sembahyang marah. Ada. Itu biasanya lagi hidupnya tuh sembahyang malas-malesan. Artinya Pak, matinya tuh sesuai dengan keadaan kebiasaannya. Wa yub'atsu ala ma mata alaih. Ya. Dan dia akan dibangkitkan atas apa yang ia mati atasnya. Artinya agama yang ia bawa mati. Dia akan dibangkitkan di atas agama yang ia bawa mati. Nah, jadi ada mati, ada dibangkitkan dari kematian. Ya, jadi biasanya orang mati itu ya dia mati dalam keadaan memeluk agama yang ia peluk, dan dia nanti dibangkitkan dalam keadaan agama yang ia bawa mati. Maka oleh karenanya ya firman Allah supaya kita ya nasihat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah ini Pak, harus langkah apa yang harus kita ambil? Di antaranya adalah kita berteman dengan teman-teman kita yang tekun menjalani agama. Itu penting itu. Berteman sama teman yang tekun menjalani agama. Jauhkan teman yang ya jauh dari agama. Sama kayak bapak umpama seorang petani pohon, berteman sama petani pohon, jangan kagak berteman. Nah kalau nggak berteman, pohonnya mati mulu, nggak tahu tuh obatnya apaan. Kemudian berteman sama seorang petani lele, ya berteman itu sama tukang petani lele, ya ntar bisa tahu tuh apa penyakitnya. Tukang bengkel begitu juga sama tuh, berteman dengan tukang bengkel. Nah kita agama berteman sama yang agama yang tekun, ya berguru, itu wajib tuh berguru. Jangan enggak berguru sampai wafat. Begitu. Seperti Imam Suyuti itu, beliau selalu berguru. Semua ulama rata-rata begitu, ulama yang besar berguru sama gurunya terus sampai beliau wafat. Gurunya meninggal, berguru lagi sama yang lain. Gurunya meninggal, berguru lagi sama yang lain. Imam Suyuti begitu gurunya. Gurunya meninggal ya, ganti lagi sama gurunya yang lain. Beliau gurunya satu ya. Jadi gurunya meninggal, ganti lagi yang lain. Terus meninggal lagi, ganti lagi yang lain. Fa innal ya wa qad ajrallahu al-karimu adatahu, sungguh Allah Ta'ala menjalankan, maksudnya memberlakukan Allah yang maha mulia adatahu akan kebiasaannya, bi anna man qasadal khaira, dengan bahwa orang yang bermaksud akan kebaikan wufiqa lahu, diberikan taufik kepadanya. Jadi pasang hati kita pengen berbuat kebaikan, entar Allah kasih taufik ya. Makanya kita disuruh niat wa yussira alaihi, dan dimudahkan atasnya. Pasang niat kita ngaji nih, pasang niat walaupun jauh sampai,
Tapi kalau kita nggak pasang niat, walaupun dekat nggak sampai. Kenapa? Nggak ada niat. Pasang niat. Salat duha, walaupun luas waktunya, kalau nggak ada niat nggak sembahyang. Tapi kalau ada niat, walaupun sempit, ya Allah, jalan kerja jam 6:30 udah siap-siap jalan. Ya, jam 6 udah siap-siap jalan, jam 6 jalan lah. Siap-siap jalan, masuknya jam 8, jam 7, jam 6 jalan. Tapi kalau orang yang udah pasang niat, disembahyang dulu tuh. Jam 6 udah boleh sembahyang. Ya. Kadang waktu masih udah jauh gitu ya. Itu jam 6 udah bisa sembahyang. Ya sembahyang cepetin 2 rakaat doang jalan. Kenapa? Ada niat. Tapi kalau nggak ada niat, orang sembahyangnya jalannya jam 6 baru jalan, udah repot lah, pokoknya nggak bisa dah. Nah, kenapa? Nggak ada niat. Jadi kalau kita ada niat, wufiqa lahu wa yussiru alaihi, Allah berikan taufik kepadanya dan Allah mudahkan. Wa man nawa salihan sabata alaihi, dan siapa yang niat akan amal saleh sabata alaihi, maka dia tetap di atasnya. Ya. Jadi siapa yang niat melakukan amal saleh sabata alaihi, maka dia tetap. Makanya fi'il madi ini sabata, ini menandakan istimrar, tetap dia. Ya. Jadi pasang niat, pengen amal soleh, pengen selalu berbuat yang baik. Ya Allah, gerakkan hatiku ya Allah untuk selalu berbuat amal baik. Jauhkan hatiku ya Allah dari amal jahat ya Allah. Ya. Jadi perbuatannya selalu soleh, yang jahat nggak mau, yang buruk nggak mau. Jadi diniatin, mesti diniatin, jangan nggak diniatin. Sama dengan kita pengen meninggalkan maksiat, mesti diniatin, ya Allah, saya berniat untuk meninggalkan kemaksiatan mulai saat ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Jangan diniatin. Ya, minta tolong sama Allah. Entar tuh kalau kita udah meninggalkan niat, kita niat untuk meninggalkan maksiat, nanti Allah tolongin kita dari berbagai segi. Ditolongin dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, Allah akan tolongin. Kalau udah pertolongan Allah yang kita dapetin, udah nyaman dah. Wa hadza la Wahaza la yu'aridu ma ja'a fil hadis sahih. Ini tidaklah bertentangan kepada apa yang datang dalam hadis yang sahih. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw zira'un. Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'malu, sungguh dia beramal, bi amali ahli jannati, dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina, sehingga apa yang ada di antara dirinya dan di antara surga, illa, ya, enggak ada jarak kecuali ba'un, ya, satu depak, auziraun, atas satu hasta, fasabaqa al kitab, lalu berlalu atasnya kitab. Ya, artinya dia ada melakukan sesuatu, ya, fayamalu, lalu dia beramal bi amali ahli nari, dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke neraka. Jadi di akhir umurnya berbuat yang membuat dia masuk neraka. Ya. Makanya kita, ya, minta doa bukan hanya umur panjang doang, umur panjang tetap iman. Ini yang kita baca kalau lagi nisfu Sya'ban, itu doanya cakep tuh.
panjang umur tetap iman. Jadi kalau ada orang doain kita berpanjang umurnya, amat tetap iman. Ya, jangan sampai ya di akhir umur imannya nggak ada. Dari muda takwa, udah tua sedikit kepleset. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang, ini kita artikan rajul seseorang, bukan hanya laki-laki nih. Jadi kata sifatnya, jangan kata jenis. Dan sesungguhnya seseorang la ya'malu, dia beramal, siapa aja baik laki maupun perempuan, bi amali ahli nari, dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw zira'un, sehingga tidak ada ya di antaranya di antara dirinya ya. Ya, tadi itu sama tadi di atas juga hatta ma yakunu, maknya itu nafi, tidak ada, karena setelah itu ada ila ya. Kalau ada ila itu menandakan dia tidak, artinya ya, hatta sehingga tidak ada, yakunu ada baina di antaranya, antara dia, wa baina dan di antara neraka ya, illa ba'un, kecuali satu depak ya, auziran atau satu zira, fayasbiku alaihil kitabu, lalu berlalu atasnya oleh kitab. Artinya dia ada melakukan sesuatu ya, fayamalu, lalu dia beramal, bi amali ahli jannati, dengan amal ahli surga, fayadkhuluha, maka dengan sebab itu dia masuk ke surga. Masya Allah. Ya, jadi dari masih muda dia maksiat, udah tua ya dia sadar, masuklah dia sadar, dia beramal surga, dia tobat, masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya. Makanya teman ini sangat penting sekali. Bertemanlah kita. Ya, ini kita namanya berteman nih Pak nih. Ini kita berteman. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya qad jaa, sungguh telah datang fi ba'di riwayati hadzal hadis, pada sebagian riwayat ini hadis ya. Ya. Fa ya'malu bi amali ahli jannati fi ma yabdu linasi. Ya. Jadi li'annahu qad jaa fi ba'di riwayatin, itu ya, hadzal hadisu ini. Karena bahwasanya sungguh telah datang pada sebagian riwayat oleh ini hadis, fayamalu, maka beramal ia bi amali ahli jannati, dengan amal ahli surga, fi ma yabdu linasi, pada apa yang tampak ya bagi manusia, wa ya'malu, dan dia beramal bi amali ahli nari, dengan amalan ahli neraka, fi ma yabdu linasi, pada apa yang tampak bagi manusia. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa was-sadaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Fa amma man a'ta, maka sesungguhnya orang yang memberi sedekah, dia memberi sedekah, wattaqwa, dan dia bertakwa, sedekah bertakwa, wasaddaqa ya, sama, dan dia wasaddaqa dia bersedekah bil husna dengan kebaikan ya, bil husna dengan yang baik, itu bisa juga begitu, kebaikan. Ya. Fasanuyassiru lil usra. Ya.
Ya. Wasaddaqa bil husna, bukan sedekah, dan dia membenarkannya dengan kebaikan, ya. Fasanuyassiru, maka kami mudahkan dia, ya. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan yang baik, ya. Fasanuyassiru lil yusra, maka kami mudahkan dia lil yusra, jalan yang mudah. Wa amma man bakhila, adapun orang yang pelit, ya, orang yang pelit, wastagna, dan dia merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, ini lawanan ini, dan dia mendustakan dengan kebaikan, ya. Jadi tadi sama tuh, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan dengan yang baik, maksudnya adanya pahala, gitu ya, ya. Dia benerin bahwasanya ntar ada pahala, ya, adanya pahala apa, surga, yang tadi di atas tuh, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan yang baik, ya, dia sedekah dan dia takwa. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan yang baik, maksudnya surga, adanya pahala. Orang yang sedekah entar ada pahala, dia yakinin itu, dia benerin itu. Fasanuyassiru lil yusra, maka kami akan mudahkan dia lil yusra, jalan yang mudah. Jadi mudah aja tuh dia untuk melakukan sedekah. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, pelit banget padahal duitnya banyak. Wastagna, dan dia merasa kaya, merasa cukup, pelit, tapi pelit, kaya, pelit. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan dengan kebaikan, maksudnya apa? Ya, dia ada pahala apaan ya? Enggak ada percaya dia sama pahala surga, dia enggak percaya, mendustakan itu dia. Fasanuyassiru lil usra, maka kami mudahkan dia, ya. Maksudnya apa? Kami siapkan dia, kami mudahin, maksudnya kami siapin dia lil usra, untuk kesulitan, ya. Jadi ketika kita yakin sedekah, bahwasanya ketika sedekah antara kita dikasih pahala sama Allah, dikasih surga oleh Allah, yakinin itu, antara Allah mudahin, ya. Allah mudahin tuh berbuat sedekah. Kan ada orang habis sedekah nyesel, kan ada yang begitu. Gua ngapa sedekah tadi ya? Ya Allah. Ini kalau nyesel duit habis, kagak ada pahala. Ini buat keyakinan kita, Pak. Yakin sedekah itu. Ya Allah, fa'amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang memberi, orang yang sedekah, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan kebaikan, dengan surga, dengan pahala, ya. Artinya dia membenarkan bahwasanya ada pahala kalau kita sedekah, akan masuk surga entar. Allah berikan pahala surga, dia benarkan ada itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia, ya, lil yusra, jalan yang mudah, jalan mudah untuk sedekah, dan yang lain-lainnya jadi mudah ntar, ya, mudah, Pak. Ini tahadus minikma al-uju wal fakhra, pesantren kita gratis, Pak. Saya merasakan mudah sekali kita, ya, apa namanya, kita beli tanah, ya, Allah gerakin jamaah kita untuk membantu, masya Allah, ya, kebayang, alhamdulillah. Memang orang tanya, tadi duitnya dari mana? Dari mana, kata saya, alhamdulillah sih ya. Ente duitnya ya, alhamdulillah sih. Emang ngapain emang? saya nanya lagi, emang ngapain emang? Duitnya ya alhamdulillah sih ya.
Mungkin dia bingung ntar buat ini dari mana yang ya alhamdulillah kita ada duit dari yang lain. Alhamdulillah kita ada duit yang dari yang lain. Makanya kita kalau ngajarin ngaji jangan nyari duit di tempat ngajarin ngaji. Itu pesan guru-guru kita begitu. Ya, jangan nyari duit di tempat ngajar ngaji, jangan. Yakin dah Allah kasih barokah. Dan sebaliknya orang yang pelit dia. Wah, orang biasanya makin kaya itu makin pelit. Kenapa? Karena orang kalau makin kaya itu makin perhitungan. Iya. Karena apa? Enggak ada yakinnya ini. Nih. Adapun orang yang pelit wastagda dan dia merasa kaya. Dia ada hati merasa kaya. Wastagna merasa kaya, merasa orang kaya. Jadi merasa orang kaya bahaya nih. Jadi merasa orang kaya bahaya. Kalau tadi kan wattaqa, dia memberi dan dia bertakwa kepada Allah, takut sama Allah. Nah, yang kedua, dia pelit dan merasa kaya. Wow. Hilang Tuhan di sini, merasa kaya. Ditambah lagi wa kadzdzaba, mendustakan bil husna, dengan pahala surga. Dengan yang baik tuh maksudnya dengan pahala surga. Dia mendustakan itu. Nggak yakin dia, laga-lagaan doang tuh. Maka dengan kata-kata itu, dengan adanya tuh di hati begitu, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk kesulitan. Jadi yang sulit sama dia mudah aja. Ya, maksudnya kami siapkan dia untuk yang sulit. Jadi sulit aja bawaannya, sulit aja. Ya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita jangan kita pelit. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Salalul Mufadalah, sedekah ada dua, sedekah ilmu, sedekah harta. Ya. Sedekah ilmu, sedekah harta. Ilmu, ya, sedekah ilmu, sedekah harta. Yang paling hebat adalah sedekah ilmu, gratisin. Ya. Sedekah ilmu. Harta ya bagi duit. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Kalau kita punya ilmu, sedekah ilmu. Kalau kita punya harta, sedekah harta. Dan wattaqa, bertakwa. Dan wasaddaqa bil husna. Benarkan itu nanti ada surga, ada pahala. Maka fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk jalan yang mudah. Mudah aja semuanya, gampang semuanya ntar. Senangnya, ya, Masya Allah. Ya. Allah yang ngomong. Allah yang ngomong. Ini Allah yang ngomong ini. Artinya janji Allah. Tapi ingat, sedekah jangan lupa anak istri. Jangan sedekah semua, entar anaknya gimana? Tenang aja. Buat apa? Entar istri kamu buat apa? Istri kamu apaan? Allah. Ini makomnya bukan makom kita. Makomnya Abu Bakar Siddiq. Jangan kita makom Abu Bakar Siddiq, jangan ini, entar enggak kuat. Makom Abu Bakar Siddiq kan begitu. Ya, disedekahin semua. Pertama Umar bin Khattab, beliau sedekah setengah hartanya. Ya, sedekah hartanya setengah hartanya, udah hebat banget Pak, punya 1.500.000.000 disedekahin. Kemudian kira-kira begitu ya, umpama gitu. Beliau tungguin Abu Bakar Siddiq. Kira-kira Abu Bakar Siddiq siapa nih yang sedekahnya? Datang Abu Bakar Siddiq, dikasih semuanya. Tadi umpama 1 miliar, 1 miliarnya dikasih semua. Masya Allah, kata Umar, waduh, bener-bener kalah saya dah. Emang banyak beberapa hal kalah beliau, ya, sama Abu Bakar Siddiq. Sehingga Nabi bertanya, ya kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Kata beliau apa? Ya Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Masya Allah.
Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian bapaknya nggak percaya, bapaknya nggak terima itu dengan berita katanya begitu. Datang bapaknya ke rumahnya ngecek, datang ketemu Asma anaknya, ya Abu Bakar Siddiq cucunya dia. Aku dengar katanya bapak kamu sedekah sama Nabi semua hartanya. Enggak katanya. Mana aku lihat nih, ya, kasih lihat nih, dikasih lihat sama Asma, emang bapaknya matanya udah enggak ini ya. Enggak pas. Tempat naruh duitnya ditutupin pakai kain-kain, disuruh dipegang. Oh iya bener. Bener. Jika ditaruhin batu-batu di situ. Masya Allah, tuh anak kerja sama bapaknya Asma. Masya Allah, ini makom Abu Bakar Siddiq Pak. Jadi kalau hemat saya jangan pakai ini, jangan, nggak kuat ntar. Ya. Kalau mau sepertiga, oh sepertiga tuh, sepertiga udah banyak, ya sepertiga udah banyak. Kalau kita punya 600 juta, ya sepertiganya berapa tuh? 200 juta, itu udah banyak banget tuh. Udah mantep banget, udah mantep banget. Kayaknya nggak kuat juga kita tuh. Nggak kuat juga. Masya Allah. Itu kalau paling banyak segitu aja Pak. Ya. Jangan makom Abu Bakar Siddiq. Bukan saya ngelarang apa, bukan, nggak kuat dan takutnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.